sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, sesepuh, wabil khusus orang tua kita, Abi Haji Nasruddin, Bapak Haji Roy, Bapak Haji Mukhtar Syarif, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Bang Ajis, dan seluruh hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir dan juga tarikh tasyri'. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita baca berupa wirid-wirid Yasin dan tahlil dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah 179 yang akan kita baca ini 179. Di ayat sebelumnya Allah telah menyatakan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan 3 pilihan. Yang pertama, boleh kita menegakkan kisos apabila ada yang terbunuh dari keluarga kita. Ahli warisnya atau keluarganya boleh menegakkan kisos. Yang kedua, boleh juga ini tidak ditegakkan kisos tapi diganti dengan denda, namanya diyat. Dendanya bukan sembarang denda. Dendanya bukan cuma 10 juta di atas materai 10.000 lagi, bukan, tapi dendanya 100 ekor unta untuk nyawa seorang muslim yang memang terbunuh karena pembunuhan yang disengaja dan direncanakan. Ada beberapa pembunuhan yang dalam Islam ini hukumnya atau hadnya beda-beda. Yang disebut dengan pembunuhan terencana dan sengaja itu namanya qatlu amdin. Ada yang shibhul amd, yang mirip-mirip dengan disengaja. Mirip-mirip dengan disengaja, dia memang memukulnya itu dengan dia terbunuhnya memang dengan sesuatu yang mematikan, benda tajam misalnya. Tapi bukan bertujuan untuk orang itu. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama, alatnya. Yang kedua, orangnya memang dituju. Sasarannya memang itu. Kalau alatnya alat yang mematikan, tapi ternyata bukan menuju orang itu, bukan bermaksud untuk orang itu. Orang dia pengen nembak kijang sebenarnya, tapi meleset kena yang lagi jaga sawah. Nah, ini mirip dengan sengaja. Namanya syibhul amdi, maka tidak bisa ditegakkan kisos. Atau ada yang khoto. Khoto ini keliru ya nggak bisa juga ditegakkan kisos. Hanya yang pertama yang ditegakkan kisos. Keliru ini alatnya bukan alat yang mematikan, dan memang perbuatannya juga perbuatan yang sebenarnya nggak mungkin mematikan. Disabetin pakai kemoceng. Sabut pakai anduk man. Pakai kemoceng yang disabetin cuma tangannya doang, mati tahu-tahu. Mati. Nah, ini namanya khoto, nggak bisa ditegakkan kisos. Nah, kisos, atau kalau tidak mau kisos diganti dengan diyat. Diyat itu denda. Kemudian yang pilihan yang ketiga untuk kita umat Nabi Muhammad boleh juga korban yang anggota keluarganya ini terbunuh, maka keluarganya boleh juga memaafkan.
Cuma maaf di sini nggak boleh dipaksakan, nggak boleh di bawah ancaman, harus benar-benar memaafkan. Karena maaf yang dipaksakan itu sama saja akan menimbulkan dendam lagi, nggak diperbolehkan. Nah, tentang kisos ini sebenarnya hukum Islam yang sangat menjamin hidup banyak orang. Pasti menjamin hidup banyak orang, bahkan menjamin hidup seluruh manusia. Oleh karenanya di ayat berikut ini yang tadi sudah dibaca oleh Ustaz Nasir, di ayat 179 dijelaskan bahwa ada jaminan hidup dalam hukum kisos. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Walakum, dan bagi kalian wahai manusia, fil qisasi, dalam kisos, hayatun, ada kehidupan. Ai walakum fi masyru'iyyatil kisos, maksudnya untuk kalian dalam disyariatkannya kisos, hayatun, ada kehidupan. Li'anna man arada qatla syakhsi, karena sesungguhnya orang yang bermaksud membunuh seseorang, idza alimal qisasa, ketika mengetahui orang yang berniat itu mengetahui al-qisasa, akan hukum kisos, irtada'a, maka dia akan mencegah, dia akan tercegah atau berhenti, orang yang niat ini berhenti anil qatli, dari pembunuhannya. Fayatasabbabu, maka berakibatlah berhentinya orang ini li hayati nafsaini, untuk hidup dua orang. Wali annal jama'ata, dan sungguhnya jamaah itu sekelompok orang, yuqtaluna, itu bisa dibunuh bil wahidi, sebab terbunuhnya seseorang. Fatantashirul fitnatu, maka tersebarlah al fitnatu, fitnah, bainahum, antara jamaah. Faidaqtassa minal qatili, atau faidaqtussa minal qatili, maka ketika sudah dikisos siapa minal qatili, seorang yang membunuh, salimal baqun, maka selamatlah yang lainnya. Fayakunu dzalika sababan li hayatihim, maka jadilah itu sebagai sebab li hayatihim, untuk kehidupan al-baqin, untuk kehidupan orang sisanya. Allah tegaskan di sini, dalam kisos itu ada jaminan hidup, ada kehidupan yang lebih berkelanjutan, yang lebih lestari, kehidupan yang lebih panjang untuk banyak orang. Contohnya, kalau ada orang pengen bunuh, ada orang namanya Darkum, ada kan Darkum ya? Ada orang namanya Darkum pengen bunuh, yang dibunuh Parjo, yang rencana pengen dibunuh nih Parjo. Ini Darkum, kalau dia tahu ini bisa kisos, ini kalau saya bunuh bisa balik saya yang dibunuh, karena dia ngerti ada hukum kisos, maka si Darkum pasti akan mengurungkan niatnya. Kalau dia mengurungkan niatnya, maka sudah terjamin dua jiwa, dua nyawa itu sudah terjamin hidup lagi, atau tidak akan mati dengan sia-sia. Sudah dijamin itu dua nyawa, ya Darkumnya nggak jadi dibunuh, kemudian si Parjonya juga nggak jadi terbunuh. Kenapa? Karena Darkumnya sadar ada kisos, jadi dua-duanya masih tetap hidup. Coba andai nggak ada kisos, Darkumnya dibunuh, nah ntar Parjonya dibunuh, ntar Darkumnya bisa balik dibunuh lagi sama keluarganya. Oh, itu bisa dendam berlanjutan, itu bisa saling bunuh-membunuh, habis dah, ya bisa hilang bangsa 4-5 nyawa. Tapi ibu buyutan turun-temurun 7 turunan sampai musuhan begitu, gara-gara nggak ada kisos. Andai ada kisos, kemudian ditegakkan kisos itu, maka akan menyelamatkan kehidupan, minimal tadi kehidupan dua orang. Dari pelaku dan korban kita minimalisir ya seputar pelaku dan korban saja, maka pelaku dan korban itu akan terjamin. Yang pelakunya nggak jadi bunuh, korbannya nggak jadi terbunuh. Ada kehidupan yang berkelanjutan untuk dua orang ini. Nah, bahkan imbasnya lebih luas lagi, saudara. Jamaah atau kelompok jamaah itu kan banyak ya. Tapi kadang-kadang jamaah satu sih. Hah? Enggak, jamaah satu. Kalau kita pergi haji ditanya sama orang, saya lagi jalan sendiri, tanyain sama orang, Bapak jamaah haji dari mana? Saya sendiri sih kagak jamaah. Kalau sama teman-teman saya kayak jamaah haji dari mana? Berita juga begitu. Seorang jamaah haji, lah seorang jamaah gimana? Nah, jadi yang dimaksudin jamaah di sini adalah jamaah sekumpulan orang. Ada satu kampung, 10 orang dah taruhlah. 10 orang sih oknumnya. Ada satu kampung ngebunuh
korbannya satu orang. Ini kalau 10-10-nya ini memang royok dan tidak ada yang mau bertanggung jawab di antara 10 itu, maka 10-10-nya harus dikisos, mati juga. Tapi kalau sudah ada satu yang dibunuh mewakili 10, maka yang 9 selamat. Itu yang dimaksud dalam kisos, itu ada jaminan hidup yang lebih banyak. Yang mending mati satu ya saudara ya. Yang 9 kan jadi masih bisa ini lagi. Yang mau siapa? Iya. Makanya jadi mikir-mikir orang kalau ada kisos. Jadi orang-orang tuh mikir kalau ingin berbuat kriminal yang berupa pembunuhan pasti mikir-mikir. Hadirin jamaah rahimakumullah, memang hukum kisos ini tidak wajib. Tadinya tidak wajib, artinya tidak wajib di sini dari korban, antara pihak korban keluarga dengan keluarga pelaku ini bisa musyawarah. Kalau mau ditegakkan boleh, kemungkinan pertama. Kalau tidak bayar diat, kalau tidak boleh juga dengan memaafkan. Tapi kalau sudah memaafkan harus dengan tulus, tidak boleh ada dendam selanjutnya, harus benar-benar tulus. Ini ada pilihan-pilihan untuk kita. Beda dengan umat-umat sebelum kita. Kita tahu dalam pembahasan kemarin umat Yahudi itu dipaksa harus kisos. Nggak ada diat-diatan. Nggak ada yang namanya ditebus pakai onta, nggak ada. Harus kisos. Nggak ada juga maaf, apalagi nggak ada buat umat Yahudi. Harus kisos. Tapi umat Nasrani oleh Allah diwajibkan maafin. Maafin. Kalau syariatnya Nasrani ada yang terbunuh, maafin aja udah. Ya kalau Nasrani kan gitu, dipukul pipi kanan, kaki kasih yang kiri. Gitu, maafin aja, maafin. Nah, kita ada di tengah-tengah. Ini merupakan rahmat Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Diperbolehkan untuk memilih. Tapi kalau mau ditegakkan, maka pasti itu jadi satu jaminan hidup untuk banyak orang. Pelaku ini pasti mikir-mikir untuk melaksanakan niatnya, pasti berpikir 1000 kali itu, karena khawatir akan dihilangkan juga nyawanya dia. Begitu juga korban, karena nggak jadi terlaksana pembunuhan itu, korban juga terjamin hidupnya. Ada kehidupan sesungguhnya dalam kisos untuk kalian, itu ada kehidupan ya ulil albabi, wahai orang-orang yang memiliki akal, aidawil unqulil khaliyati minal hawa, yaitu orang-orang yang memiliki akal al khaliyati, yang bersih minal hawa, dari hawa nafsu. La'allakum tattaqun, agar kalian semua di sini menjaga. Takwa itu bisa artinya menjaga. Menjaga ailikai tattaqu, agar kalian menjaga al-musahamata, akan kontribusi atau akan ikut serta fi amrihi, dalam urusannya, wa tarkil muhafadzati, dan meninggalkan perawatan, meninggalkan pelestarian alaihi, atasnya. Di sini ya ulil albab, untuk orang yang punya akal. Disapa, wahai orang-orang yang punya akal. Albab itu jamaknya lubun, hadirin. Lubun jamaknya albab. Kalau kita ngupas kacang, itu kan ada kulit luarnya ya. Nah, kulit luarnya itu kulit biasa itu, kulit luarnya. Kemudian di dalamnya kulit arinya namanya lubun. Namanya lubun. Ini kulit yang ada di dalam yang melindungi isi, namanya lubun. Nah, kadang-kadang dalam akal itu ada bayangan atau ada penghalang. Akal itu kadang-kala ada yang menghalangi berpikirnya. Apa itu? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini diibaratkan seperti kulit kacang yang paling luar ini. Kalau udah dikupas, maka hanya tinggal lub itu. Dihilangkan hawa nafsu, maka pikirannya akan lurus. Jadi akal yang dimaksud di sini, albab atau lubun ini, orang-orang yang mempunyai lub, yang mempunyai akal-akal, ini maksudnya akal-akal yang sudah bersih dari hawa nafsu. Tapi kalau masih ada hawa nafsu, tidak bisa dikatakan lub, tidak bisa dikatakan albab. Orangnya juga nggak bisa disebutkan dengan ulil albab. Orang yang ulul albab, zawil ungkul al khaliyah minal hawa, orang yang punya akal, akalnya ini sudah terbebas dari hawa nafsu, ini akan berpikir betul dalam kisos itu ada kehidupan. Tapi kalau akal yang dipikir akalnya masih tertutup, makanya jadi akal-akalan.
Kalau akal-akalan ada aja alasannya. Wah, kisos itu tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana mungkin orang mati satu gara-gara kisos jadi mati dua? Kayak bener kan ya? Seolah-olah bener. Ini harusnya tidak boleh ditegakkan dan ini sangat tidak manusiawi. Gantilah dengan penjara atau dengan hukuman seumur hidup atau yang lain yang lebih manusiawi. Alasannya manusiawi. Itu pemikiran-pemikiran seperti itu betul munculnya dari akal. Tapi pasti di situ ada yang terhalang. Belum sampai pemikiran pada tahap lub. Kalau sudah sampai pada tahap lub, pemikiran yang sudah bersih, pemikiran yang sudah sempurna dari kepentingan, sempurna dari hawa nafsu, maka akan bisa menerima keputusan atau akan bisa menerima hukum-hukum yang namanya kisos ini. Hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dasarnya semua adalah untuk kemaslahatan. Betul. Orang-orang dari para pakar hukum modern misalnya dengan alasan kemanusiaan, dengan alasan itu tidak beradab, itu peninggalan di zaman dulu misalnya, hukum kisos itu sudah tidak berperadaban. Mereka betul memang dengan daya pikirannya berpikir, tapi pemikiran-pemikirannya ini mungkin masih tadi ada selaput atau masih ada penghalang kepentingan-kepentingan. Entah itu kepentingan karena rasa takut, entah kepentingan karena hal-hal yang lain, itu pasti. Tapi kalau dibersihkan pasti dia akan meyakini bahwa dengan kisos itu orang-orang, bahkan banyak orang jiwanya itu akan terjamin karena adanya kisos. Kayak begini saudara misalnya. Kalau kisos nggak ditegakkan, keluarganya nggak maafin juga. Kemudian bayar diat juga nggak. Terus apa? Dikurung aja di penjara. Ini kan keluarga tetap masih ada dendam pasti. Kalau dendam berkelanjutan, maka yang hilang bukan cuma nyawa satu orang, bisa nyawa lebih dari satu orang, keluarga sama keluarga. Kemudian kita renungkan lagi, kalau kisos tidak ditegakkan, kalau kisos kemudian diat juga tidak tidak ditegakkan, permohonan maaf juga tidak ditegakkan, maka ini akan justru membuat fitnah. Membuat fitnah seperti contoh tadi, membuat fitnah orang yang ngeroyok banyak 10 orang, kemudian yang mati satu orang gara-gara tidak ditegakkan, maka semuanya itu bisa diserang lagi sama keluarganya, diincar semuanya. Wah, pokoknya banyak dah. Pokoknya banyak kalau tidak kita renungkan, kisos tidak ditegakkan. Maka hukum-hukum ini pada dasarnya semua dikembalikan kepada prinsip darul mafasid. Darul mafasid itu mencegah kerusakan. Semua, saudara, semua hukum-hukum fikih itu dikembalikan kepada satu pokok, yaitu darul mafasid, menolak kerusakan. Ada yang mengatakan ulama, darul mafasid wa jalbul masalih, menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan atau memunculkan kemaslahatan. Hukum-hukum seperti kisos, potong tangan, apalagi cambuk, rajam, andai itu ditegakkan sudah dengan pembahasan ya, sudah dengan pembahasan dan sosialisasi tentunya. Sosialisasi itu perlu. Jangan belum sosialisasi tahu-tahu orang dipotong tangannya, kasihan. Harus sosialisasi. Kemudian ada ya jarak beberapa waktu. Selain sosialisasi itu ada jarak beberapa waktu untuk memberikan ini pemahaman atau memberikan satu sanksi-sanksi yang sifatnya itu lebih berat, jerak. Jadi bertahap, sifatnya bertahap, ini perlu. Ini semua hukum-hukum potong tangan yang ada dalam Al-Quran ini semua adalah untuk kemaslahatan dan untuk menolak kerusakan. Kisos juga untuk menolak kerusakan supaya orang nggak sembarangan, nggak dikit-dikit main bunuh, dikit-dikit main menghilangkan nyawa orang tanpa hak. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wallahu a'lam bishawab.